Gibran menjanjikan 19 juta lapangan kerja ketika Pilpres 2024 kemarin. Tapi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, malah secara belak-belakan bilang mendorong masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri. Bahkan, Menteri tersebut juga bilang bahwa jumlah pengangguran secara nasional itu sudah berjumlah 70 juta orang. Makanya dia menyarankan untuk mencoba mencari peluang kerja di luar negeri. Nah, pertanyaannya sekarang, di manakah 19 juta lapangan pekerjaan yang disebut Gibran ketika Pilpres 2024 itu? Ada di mana? Mari kita bedah bareng-bareng di episode Thinking Room kali ini. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you dan jangan lupa daftar. Yang perlu kita pahami bersama tentang janji 19 juta lapangan kerja tersebut itu diucapkan ketika lagi Pilpres 2024, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2024. Dan janji Gibran waktu itu 19 juta lapangan pekerjaan itu akan mencakup sektor hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, serta penguatan UMKM. Sekali lagi ya, yang perlu lu pahami adalah itu janji ketika dia lagi Pilpres. Di mana waktu itu dia sedang berusaha untuk memenangkan pemilihan presiden bersama dengan Prabowo. Yang tentu saja nggak bisa kita pungkiri, sebenarnya ini kan juga udah berulang-ulang ya dilakukan oleh para politikus yang lain, yaitu membuat janji, memberikan seakan-akan angin segar. Kalau mereka akan melakukan perubahan, mereka akan melakukan perbaikan, mereka akan ini itu. Tujuannya apa? Ya, tentu saja tujuannya supaya elu pilih dia. Atau di sini konteksnya elu pilih Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Berulang kali setiap ada pemilihan, sebenarnya kan janji lapangan pekerjaan ini akan selalu muncul. Karena pembicaraan topik tentang ekonomi ini, of course, akan selalu menarik perhatian, terutama untuk masyarakat secara umum, yang apalagi kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika ini diucapkan, 19 juta lapangan pekerjaan, of course, yang dilihat, yang terdengar oleh kita, wah akan ada banyak banget nih, melimpah banget. Cuma, lagi-lagi, yang kita tidak pahami atau mau coba mencari tahu adalah 19 juta lapangan pekerjaan itu gimana cara untuk memperolehnya. Kalau let's say memang itu ada perencanaannya, ada nggak blueprint resminya nih? Langkah menuju ke sananya bagaimana? Tiap prosesnya itu seperti apa? Lalu masing-masing sektor ada nggak timeline-nya? Kapan ini akan tercapai, sektor ini berapa yang akan bisa menyerap lapangan pekerjaan. Lalu yang penting adalah rencana anggarannya juga. Karena ketika ingin membuka lapangan pekerjaan, of course harus ada bidang usahanya, harus ada industrinya dulu. Nah, yang mana yang akan dibikin nih dari janji-janji yang dia sebutkan tadi itu? Lalu sinerginya antar kementerian tuh ada nggak? Karena of course ini akan melibatkan kementerian-kementerian yang memang in charge atau bersinggungan dengan bidang-bidang tersebut. Tapi permasalahannya kan sampai sekarang nggak ada. Publik tidak tahu mana. Kita bisa lihat di mana informasi tersebut. Ironisnya, janji 19 juta lapangan pekerjaan itu udahlah nggak tahu gimana diwujudkannya dan kapan terwujudnya. Fakta yang ada sekarang, jumlah pengangguran tuh naik. Kalau lu masih ingat, tekstil, Sritex itu juga kemarin harus memphk-kan karyawan ya. Karena kenapa ya? Karena sudah tidak lagi bisa beroperasi, harus tutup, bangkrut.
Jadi sebenarnya secara realita, ketersediaan lapangan pekerjaan itu memang jadi sedikit, tapi demand-nya terhadap lapangan pekerjaan ini makin tinggi ya, karena udahlah ada yang dipecat, yang mungkin banyak juga dari level manajerial atau level menengah ke atas, dan mereka nanti juga harus bersaing dengan orang-orang yang levelnya masih di entry level, atau malah mungkin yang fresh graduate yang baru lulus, yang bersaing nih untuk mendapatkan posisi-posisi yang lagi dibuka sekarang. Bahkan kalau lu mungkin coba lihat LinkedIn ya, satu posisi itu bisa di-apply sampai ratusan orang. Tergantung perusahaannya juga. Lu bayangin, lu harus ikut-ikutan dengan ratusan orang untuk bisa dipilih. Nah, lalu juga ada permasalahan dengan SDM kita sendiri. SDM kita banyak banget yang skillnya tuh mismatch, alias nggak cocok dengan kebutuhan industri. Jadi industrinya butuh dengan kualifikasi tertentu, tapi yang ada di lapangan kebanyakan nggak bisa memenuhi kualifikasi tersebut. Sehingga banyak yang apply tapi tidak bisa dipilih. Dan akhirnya SDM-SDM yang gagal untuk bersaing ini karena skillnya tidak masuk ke dalam industri, akhirnya jadi banyak bekerja yang bisa dibilang serabutan. Ya, gue tahu mungkin bersyukur aja dapat, yang penting dapat pekerjaan dulu, betul. Tapi sebenarnya amat sangat disayangkan. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, SDM kita akhirnya tidak bisa mengoptimalkan skill mereka. Jadinya kerja serabutan doang. Mereka udah sekolah, mereka udah belajar, tapi nggak dapet. Dan sebenarnya ini juga yang sering banget gue juga kritik berkali-kali. Karena memang ketika lagi di sekolah, lagi di kuliah, yang mereka dapatkan itu pelajarannya memang kebanyakan adalah textbook, hafalan doang, sehingga untuk implementasi langsung ke dunia kerja, nggak bisa. Banyak fresh graduate itu nggak siap kerja sebenarnya. Nggak tahu kalau udah dimasuk ke dunia kantor, kerja itu harus gimana. Karena memang nggak pernah diajarin kerja tuh gimana. Komunikasi antar tim tuh gimana, komunikasi dengan atasan itu bagaimana, itu aja nggak pernah diajarin. Jadinya kita kayak ngajarin lagi orang yang bener-bener masih nol. Which is itu melelahkan, karena mungkin untuk sebagian besar perusahaan, kita butuh yang udah siap kerja. Sedangkan mungkin perusahaan-perusahaan yang memang punya semacam akademi atau mungkin pelatihan, training, jadi dipersiapkan dulu nih orang-orang ini untuk sebelum masuk ke dalam kerja beneran ya, itu kan nggak banyak. Dan mereka pun juga akan sangat selektif untuk memilih orang-orang tersebut supaya bisa diterima di tempat mereka. Jadi nggak sembarangan ngambil. Jadi kita sebenarnya juga punya masalah di SDM. Nah, lalu juga ada faktor berikutnya, faktor teknologi. Di mana teknologi ini justru akan mengurangi pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia, terutama yang sifatnya repetitif. Nah, ini kadang yang juga dilupakan oleh para pemegang kebijakan di pemerintahan. Sekarang kan Gibran udah jadi wapres nih. Mungkin dia sekarang ya sering banget ngomongin tentang AI, tapi yang mungkin dia tidak atau dia luput adalah kalau dibilang industri akan tumbuh, otomatis pekerjaannya akan bertambah, ya industri modern zaman sekarang justru jadi nggak lagi butuh banyak orang. Karena kenapa? Karena sudah banyak otomatisasi. Semuanya udah serba otomatis. Jadinya lebih efisien secara biaya. Pabrik-pabrik aja kayak di China itu bisa dijalankan oleh robot 24 jam. Malah nggak perlu nyalain lampu. Ada tekan tuh, gue sempet lihat tuh, mungkin dia juga coba boleh cari pabrik di China itu, lampu pabriknya dimatiin, gelap, tapi robotnya terus bekerja. Mereka nggak butuh cahaya, karena mereka udah by sistem, udah bisa jalan 24 jam. Dan itu dilakukan oleh sistem artificial intelligence yang sering banget ngomongin sama Gibran. Jadi sebenarnya agak bertolak belakang, kontradiktif. Yang satu, di satu sisi dia bilang ingin menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan, tapi di satu sisi dia juga ngomongin tentang AI. Di mana mungkin 19 juta lapangan pekerjaan ini akan banyak digantikan oleh AI. Di mana lu mungkin butuh 10 orang untuk mengerjakan satu pekerjaan, sekarang cukup satu orang aja yang memaintain sistem tersebut. Jadi bermain quantity itu jadinya sangat sulit sekali. Nah, belum lagi ngomongin tentang investasi yang datang, terutama investasi dari luar, foreign direct investment.
Mayoritas investasi yang masuk itu kebanyakan akhirnya yang gue lihat itu padat modal, bukan padat karya. Jadi secara modal besar, tapi nggak butuh-butuh banget manusia yang mengerjakan. Belum lagi kalau mau ngomongin tentang yaitu ya, gue nggak tahu ini sebenarnya mereka itu masa bodoh, tutup mata, tutup telinga, atau memang pura-pura bodoh aja, atau memang sebenarnya nggak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu masalah premanisme, pungutan liar terhadap investor-investor yang pengen buka pabrik di Indonesia. Sampai sekarang itu masih belum selesai, sehingga gue nggak heran kalau banyak orang asing yang ingin taruh duit di sini, ya akhirnya jadi males. Ketika mereka malas berinvestasi di sini, ya tidak ada bisnis yang dilakukan, tidak ada bisnis yang dibuka, akhirnya lapangan pekerjaannya tidak ada. Dan itu dibiarin aja. Atau mungkin jangan-jangan ya, 19 juta lapangan pekerjaan yang dibilang Gibran itu bukanlah pekerjaan di sektor formal, di mana jaminan sosialnya itu terjamin. Tapi mungkin yang dia pikir, oh kan bisa ya jadi driver Gojek, driver ojol gitu kan tinggal daftar doang, gampang. Yang penting mereka dapat duit, dapat penghasilan. Ya kalau seperti itu yang dia bayangkan, ya balik lagi, kebanggaan terhadap sektor informal itu terlalu ngawang-ngawang. Karena sektor informal itu akhirnya tidak bisa memberikan jaminan kepastian sosial, pendapatan yang tetap. Mereka tuh hidup aja jadi susah. Nah ini belum lagi gue ngomong tentang bonus demografi yang juga kemarin dibahas sama Wapres kita ini. 2030 cuy, bentar lagi, kurang dari 5 tahun, 4,5 tahun. Kalau bonus demografi ini tidak bisa kita optimalin, di mana mereka mendapatkan lapangan pekerjaan, orang-orang di usia produktif ini, ya akhirnya mereka banyak nganggur. Mereka nggak punya pekerjaan, nganggur, apa yang akan mereka lakukan? Berbuat kejahatan. Dimana itu kalau sampai dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak, bonus demografi ini akan menjadi bencana demografi buat kita. Ini gue lihat di artikel di Detik ya, gue bacain deh sebagian artikelnya. Di sini ada Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, atau disingkat Celios, Nailul Huda berpendapat, investasi berpengaruh ke penurunan angka tenaga kerja. Salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi ini justru tidak mampu menghadirkan tenaga kerja yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi tidak berdampak langsung pada peningkatan tenaga kerja. Dahulu, 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap lebih dari 400 ribuan tenaga kerja. Sekarang, 1% ekonomi hanya menyerap 100 ribuan tenaga kerja. Ya, kayak tadi gue bilang, teknologi itu membuat menjadi lebih efisien. Investasi yang masuk tidak mampu meningkatkan kinerja manufaktur Indonesia. Akibatnya, kita terjadi deindustrialisasi dini. Nah, mengacu pada perhitungan tersebut, Nailul menakar realisasi 19 juta lapangan kerja sulit tercapai. Menurutnya, 1% pertumbuhan hanya menyerap 120 ribu tenaga kerja. Artinya, per tahun hanya ada 600 ribu tenaga kerja yang terserap. Jadi selama 5 tahun, hanya 3 juta tenaga kerja saja. Jauh banget dari angka 19 juta. Jikapun terserap, hanya di sektor informal yang minim perlindungan sosial. Seperti yang tadi gue bilang. Nah, ini juga ada lanjutan artikelnya menarik nih. Ini nyambung dengan yang tadi gue bilang tentang kualitas SDM ya. Ini gue lanjutin lagi nih. Gue lanjut bacain lagi. Di sini pernyataan lain dari Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti. Masalah pada industri manufaktur menyumbang tingginya angka PHK dan berimbas pada naiknya pengangguran. Apalagi kalau itu manufaktur, jumlahnya bisa ratusan sampai ribuan ketika misalnya ada satu pabrik tutup. Esther mengatakan industri manufaktur banyak membutuhkan bahan baku impor. Namun, menguatnya dolar AS memicu kenaikan biaya produksi dan harga barang ikut meningkat. Saat harga barang semakin mahal, maka permintaan pasar akan menurun. Dalam jangka panjang, beban biaya perusahaan akan meningkat sehingga efisiensi akan menjadi jalan yang dipilih untuk mempertahankan perusahaan.
Tenaga kerja menjadi salah satu bagian yang terdampak paling awal dalam efisiensi. Sehingga itu membuat permintaan terhadap produk mereka turun, omset mereka turun, artinya ada pengurangan. Pengurangan atau efisiensi yang mereka harus lakukan, ya tujuannya kalau mereka nggak bisa bertahan, ya mau nggak mau harusnya ya harus layoff. Layoff-nya besar-besaran. Ini kata Esther ya, Ibu Esther. Nah, ada lanjutannya yang menarik nih. Untuk menciptakan lapangan kerja baru, Esther menilai seharusnya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan investasi. Namun Esther melihat pemerintah malah tidak memprioritaskan dua segmentasi tersebut dan malah menurunkan anggaran pendidikan. Lihat aja kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ya di mana kan kalau mau wujudkan penciptaan lapangan pekerjaan 19 juta, yang pertama adalah upgrade kualitas tingkat pendidikan. Itu tadi ya, SDM-nya mesti naik nih, biar bisa bersaing dulu dah minimal ya. Udah bersaing sama tenaga kerja yang di PHK, tenaga kerja juga dari luar, talent-talent dari luar, juga saingannya sama robot atau AI. Nah, pusing kan lo. Yang pertama adalah upgrade kualitas tingkat pendidikan. Nah, sekarang anggaran pendidikannya malah dikurangin. Terus lebih banyak direlokasi anggaran ke yang lain, MBG, Koperasi Merah Putih, di mana itu tidak ada upgrade skill di sana. Ya, memang permasalahannya emang ruwet jadinya. Yang akhirnya berujung menteri kita itu malah ngomong, yaudah lu cari pekerjaan di luar aja lah. Di sini susah katanya. Nah, tapi juga ngomong tentang kerja di luar ya, apakah SDM kita bisa bersaing dengan orang-orang di luar? Dengan para pekerja yang ada di luar? Ngomong skill mungkin masih 11-12 lah. Kalau yang memang pengen bisa bersaing ya. Tapi masalah attitude, etos kerja, bisakah kita menang? Bisakah kita, yang sering juga kedengaran deh, berbahasa dengan bahasa mereka? Atau minimal bisa bahasa Inggris. Ya, kita mau ngomong Inggris aja sering banget dikata-katain nggak nasionalis lah, inilah, itulah. Padahal berkomunikasi itu adalah salah satu hal yang penting banget kalau kita ingin bekerja. Karena kita kan akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau kita aja nggak bisa, bahasa Inggris kita aja belepotan, malah nggak bisa sama sekali, ya gimana? Gimana bisa bersaing? Gimana bisa keluar negeri? Gimana? So, akhirnya gue melihat 19 juta lapangan pekerjaan ini akhirnya ya cuma janji-janji kosong doang. Ya, kalau pengen gue bilang ngomong kosong sih. Karena memang realisasinya tuh sulit. Lu punya impian, lu punya target nih. Kan harus ada langkah-langkah strategisnya dong. Harus ada planningnya untuk bisa mencapai ke tujuan tersebut. Tapi kan ini sampai sekarang nggak ada. Malah yang dilakukan oleh pemerintah kebanyakan berlawanan dengan janji ini. Atau mungkin jangan-jangan karena janjinya bukan dari presiden, ya udah dianggap angin lalu aja. Jadinya kita sebagai masyarakat nggak dapat apa. Ya, mungkin. Oke, itu aja dari gua. Seperti biasa, kalau lu pengen komen, lu pengen kasih pertanyaan, atau lu pengen kasih opini lu atau apapun, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.